Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, saya mendoakan buat sahabat GIF semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya mendoakan sahabat GIF selalu dalam lindungan Allah, sahabat GIF selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan dikabulkan semua hajat-hajat daripada sahabat GIF semuanya. Selalu bersolawat dan selalu beristighfar, baik kita dalam keadaan duduk, berdiri, bekerja, ataupun kita mau beraktivitas apapun. Selalu dawamkan dalam hati, dawamkan dalam diri kita, agar untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah orang yang istiqomah bersolawat sama Allah pasti ditolong, sama kanjeng Nabi Muhammad pasti ditolong. Waktu kita masih di dunia, lebih-lebih nanti kita di akhirat pasti akan ditolong oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya kembali mendatangi rumah daripada Ibu Warti. Ibu Warti ini adalah orang tua angkat daripada Mbak Reni, sahabat. Jadi saya masih penasaran apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga ini, sahabat, karena saya merasakan ada sesuatu misteri di dalam rumah ini, gitu loh. Misteri yang masih belum teruak, misteri yang masih ditutupi secara rapi oleh keluarga di sini. Memang dilihat secara kasat mata, dilihat oleh kacamata awam, tidak terjadi apa-apa di rumah sini, sahabat. Baik pada Ibu Warti ataupun Pak Seno, mereka semua kelihatannya adalah orang-orang yang baik. Tapi di balik itu, hati kecil saya mengatakan bahwa ada skandal ataupun ada peristiwa besar yang mereka tutupi, sahabat. Jadi kali ini saya kembali datang, sahabat, untuk mewawancarai Ibu Warti, yaitu istri daripada Pak Seno. Sebenarnya saya juga mencari Pak Seno, sahabat, tapi dikarenakan Pak Seno sendiri sudah lagi bepergian, kalau nggak salah seperti itu, sahabat. Baik, sahabat, sebelum kita mewawancarai beliau, ini sambil menunggu beliau ya, saya tadi ditinggal sendirian ini. Tinggal sendirian sama beliau masih nggak tahu, ada mau ke belakang katanya gitu. Jadi saya juga izin, tadi saya wawancara, Bu, saya liput, kemudian oleh beliau diizinkan. Jadi sebelum kita sambil menunggu beliau, ada baiknya kita bersolawat dulu ya, sahabat ya. Kita melantunkan qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya Arhamar Rahimin. Semoga dengan dilantunkannya qasidah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, setiap langkah kita sama Allah dituntun, dan hati kita ini akan menjadi damai, sahabat. Hati kita akan menjadi orang yang sabar, tidak gampang gerusa-gerusu seperti itu. Insya Allah pengamal qasidah ini insya Allah akan mempunyai hati dan ketetapan iman, sahabat. Jadi istiqomahkan, sahabat, qasidah daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini selepas sholat fardu. Yang utama itu selepas sholat subuh Anda baca qasidah ini, insya Allah Anda akan diberi kelimpahan rizki, Anda akan diberi kekayaan hati, ketenangan jiwa, seperti itu, sahabat. Qasidahnya seperti ini, sahabat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij
على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik sahabat, beliau sudah datang, kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau ya sahabat. Semoga perbincangan kali ini membuahkan hasil dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bu Arti. Waalaikumsalam. Maaf saya silaturahmi kesini lagi, mohon maaf kalau diganggu. Lagi apa ini Bu Arti? Ya lagi duduk-duduk, kan bapaknya nggak ada jadi nyantai. Ini ya. Sebenarnya saya juga ingin ketemu sama bapaknya ini. Ya, belum datang bapaknya Mas. Belum datang. Ya. Memangnya ada bulan apa kok kesini lagi Masnya? Ya silaturahmi gitu lah. Juga kalau berkenan ya ingin berbincang-bincang dengan Bu Warti seperti itu. Ya. Ini tak rekam loh Bu ya. Ya. Tak video nggak apa-apa nggih. Yo monggo nggih. Oh, ya Allah. Baik sahabat Bu Warti ini orangnya baik gitu. Kalau boleh tahu ya Bu ya. Ya. Siapa itu anak angkatnya Ibu itu sekarang di mana Bu? Duh, kenapa kok tanya sama anak saya Reni? Reni. Iya. Ada Bu. Masih mana ya, mungkin masih jalan-jalan di luar atau gimana. Emangnya ada urusan apa kok masih cari Reni? Ya enggak, cuma saya kasihan aja kan sama Mbak Reni tersebut kan. Kapan hari cerita kalau dia sekarang kan lah hamil 3 bulan. Iya betul. Kemudian sama calon suaminya sama pacarnya ditinggal setelah menikah. Juga sama orang tuanya sendiri dibuang, tidak diterima sama orang tuanya Reni seperti itu. Tapi kenapa kok Masnya tetap mengurusnya Reni anak saja? Kan dia sudah bahagia di sini, nggak usah diurus pun saya sudah mengurus gitu Mas. Iya. Tapi kok gini ya Bu, ada seperti kejanggalan di rumah sini, makanya saya kesini. Saya melihat Reni ini tertekan sepertinya di sini. Kok tahu dari mana Masnya? Berani-berani bilang begitu? Iya, saya lihat dari gesturnya Mbak Reni, dari apa ya bawaannya Mbak Reni kemarin waktu saya wawancarai. Ya sepertinya ada gimana ya, benar Ibu ini baik ya, Ibu sama Bapak Bu Warti sama Pak Seno itu baik sama dia. Tapi di balik kebaikannya Ibu ini seperti ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu yang disembunyikan seperti itu. Kok tahu Masnya? Padahal Reninya baik-baik saja, anaknya nggak pernah mengeluh sama saya, nggak pernah mengeluh sama Bapak. Ya tahu Bu, soalnya kita merasakan gitu loh, seperti ada apa ya, ada hal negatif di rumah sini yang memang sengaja ditutup-tutupi oleh Ibu dan Bapak seperti itu. Kok bisa bilang begitu Masnya? Tahu dari mana gitu loh? Enaknya tunggu bapaknya aja. Kalau ada bapaknya kan enak gitu, bisa bicara gimana Reni di sini atau gimana, kok Masnya masih burus aja gitu loh. Gini Bu, menurut keterangan Reni ya salah satunya kan saya kemarin kesini, sebenarnya saya kesini itu mencari Ibu sama Bapak, tapi Ibu sama Bapak itu lagi keluar gitu loh. Jadi Reni yang nemui waktu itu saya kesini. Gini Mas, kalau Masnya masih tetap gitu aja, nggak usah lah datang ke sini. Ya intinya kan barangkali ada yang bisa kita bantu gitu loh Bu. Yang dibantu apa? Ya itu tadi Reni sendiri itu Bu. Maaf, nggak tahu Reni pernah cerita apa enggak sama Ibu ya. Dia tuh sering mimpi, setiap malamnya tuh hampir sering mimpi yang seram-seram Bu. Gini Mas, Dan kalau juga, Reni di hadapan saya sama bapaknya itu selalu baik, nggak pernah mengeluh apa, dia ya kerasan, tinggal di sini, saya asuh sebagai anak angkat juga dia bahagia, itu nggak pernah bilang apa-apa ke saya sama bapaknya. Reni itu gitu. Kok bisa Reni bilang gitu sama Masnya itu loh? Kok bisa? Ya mungkin
mau bilang secara langsung ya sama ibu. Iya. Itu si Reni ini suka, jadi dia minta tolong ke saya, ke tim Gio itu untuk istilahnya apa sebenarnya yang terjadi, kok dia sering mimpi aneh, kemudian kok kadang-kadang ada tengah malam itu ada orang gedor-gedor pintu seperti itu, Bu. Masa ibu sendiri nggak pernah? Saya nggak pernah merasakan, baik-baik saja. Rumah saya nggak ada apa-apa. Itu. Dan juga maaf ya Bu ya, ibu kok kok mau merawat Reni Reni sendiri kan sekarang lagi hamil. Iya. Kenapa kok ibu mau merawat dia? Kan ceritanya kasihan, Mas. Dia kan ditinggal sama laki-laki pacarnya itu yang nggak bertanggung jawab. Saya sebagai orang manusia ya, punya anak juga, melihat anak seperti itu kan kasihan. Apalagi dia hamil. Nah, dia saya angkat sebagai anak, gitu Mas. Apa salahnya? Ya nggak salah Bu, nggak salah. Itu. Tapi benar tulus ya Bu ya angkatnya ya. Jangan-jangan ibu nanti ada udang di balik batu seperti itu, Ya. dan cari keuntungan. Masnya kalau bilang begitu loh, kok bisa gitu loh, enggak. Ya karena saya melihat ya Bu, ada kejanggalan di rumah sini Bu. Kalau Mas Seperti- tetap terus tanya saya terus tunggu bapaknya aja. Gimana Lama nggak bapaknya? bapaknya itu ya? Mungkin sebentar lagi. Bentar lah. Apa dipanggilkan? Mungkin masih ke sebelah itu. Ya janganlah nanti saya ditinggali di sini nggak enak Bu di rumah. Nah, makanya itu. Kasihan Reni, makanya saya angkat jadi anak Mas gitu. Gitu ya. Kasihan hamil lagi, nggak punya keluarga. Iya, iya. Ya, akhirnya saya angkat bagi anak, dia mau dan dia bahagia, suka di sini, kerasan senang gitu. Kalau masalah ada mimpi atau apa, saya kan nggak tahu Mas. Itu loh. Kak jujur sama Mas sama bapak ibu gak pernah. Juga si Reninya itu. Kan bingung saya gitu loh. Iya Bu. Saya kok seperti ini ya Bu, merasakan di tempat rumah sampean. Maaf lagi ya Bu ya, masuk saya minta maaf terus sama ini kan. Iya. Silakan. Saya memang merasakan ada hal yang aneh Bu di sini kan. Sama kok Ganjil. tetap bicara ada hal aneh, ganjel kayak ada yang nggak jelas apa-apa gitu. Kok bisa gitu loh? Ya, Saya nggak sendiri tahu, yang Bu. punya rumah nggak pernah merasa. Pernah merasakan ya. Itu ya. Nggak tahu kalau kameramen merasakan nggak? Apa nih? Nggak tahu, nggak ngerasa. Ya wes. Tapi kalau saya sendiri memang ya tahu karena apa ya Bu ya? Kok gimana ya? Banyak sesosok suara. Sekarang ini suara yang minta tolong di rumah sini. Saya nggak dengar. Karena nggak ada apa-apa di sini Mas. Tapi saya mendengar Biasa-biasa aja. saya ini lagi ini. Tambah kenceng Bu. Benar. Ini dari atas. Gimana sih Mas? Kurang nggak dengar ini Bu. Ini ada dari atas ada suara tangisan anak kecil minta tolong. Mengada Mas. Enggak mengada-ngada saya Bu, sungguh. Aduh. Apakah Ibu selama tinggal di sini nggak pernah sih hal-hal aneh? Nggak pernah. Tanya Reninya gimana? Reni aja sama ibu baik-baik saja. Bener, Reni sama Ibu itu baik-baik saja, tapi dia sering merasakan hal aneh Bu di sini. Oh, Tiba-tiba bau Kayaknya Masnya haru-haru. sendiri yang bilang gini, tangga aja aman-aman. Kalau nggak percaya Ibu bisa lihat tayangan saya yang kemarin. Saya waktu wawancarai si Reni, dia bilang bahwa dia sering mencium bau-bau wangi seperti melati dan seperti itulah didok-dok tengah malam, digedor pintu itu. Masa Ibu sendiri nggak Mungkin itu pernah? mimpi mungkin itu, Ya. mimpi-mimpi aja itu, nggak ada apa-apa Mas. Nah, kalau mimpi memang dia mimpi Bu, mimpinya yaitu dikejar sesosok seperti binatang buas seperti itu. Namanya mimpinya. mimpi itu kan nggak jelas, itu kan nggak jelas namanya mimpi. Jadi nggak boleh dikatakan nanti akan terjadi sesungguhnya apa ada kenyataan kan belum bisa gitu kan kalau mimpi. Ya Gitu udah loh, Ibu, saya ini kan Ya, batin saya ya, ya. rasa saya itu kok terpanggil ingin ke atas, boleh saya Oh kan? nggak boleh, jangan, Hah? jangan nggak boleh. Kenapa? Saya hadang, jangan. Ini coba berat? kameramen, Kenapa coba berat? ini kameramen. Oh jangan, nggak boleh. Enggak dilihat di shot aja Bu dari Oh, sini. gitu Itu ya. kan ini ada tangga. Silakan. Ya. Shoot dari situ aja. Nah itu ada tangga gitu ya.
Boleh nggak Bu? Oh, nggak boleh, jangan. Nggak ada apa-apa mas, nggak bisa. Ini saya punya Silakan, rumah, silakan. jadi silakan jangan ke atas karena nggak ada apa-apa di sana gitu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kok nggak boleh Bu? Gitu loh. Gini aja mas, silakan pulang aja. Kalau mas tetap ngotot mau ke atas, apa di sini ada kejanggalan Ya apa? enggak. Gitu, silakan aja Bentar, pergi mohon dari sini. maaf. Kan tadi saya udah bilang sama Ibu katanya apa buktinya gitu loh kalau memang ada kejanggalan kan Ibu gitu. Iya, Kalau tapi- rumah sini baik-baik saja kok tidak ada apa-apa kan Iya, Ibu bilang gitu. Iya. Terus saya kan merasa kayak ada yang manggil saya ke atas gitu loh, ke lantai atas ini gitu loh. Gini mas, saya kan punya rumah. Nah, saya bilang nggak ada apa-apa, jangan dipaksa naik ke atas. Nggak boleh sama yang punya. Harusnya kan masnya juga menurut gitu. Ini kan Iya. bukan rumah mas, rumah saya. Bener, saya Nah, menurut. gitu. Saya menurut kalau sama Ibu saya dilarang tidak boleh ke atas ya saya nurut soalnya ini memang rumah Ibu. Iya. Cuma kan juga pasti netizen semua juga bertanya-tanya ini Sagap Gift ya kameramen ya, bertanya pastinya. Kenapa nggak boleh ke atas kan gitu? Memang nggak ada apa-apa. Nggak ada Kan ke atas. Itu. Makanya lagian ruangannya kayak gelap banget ya Bu. Kan nggak ada orang yang hidup sana. Kan cuma anak ibu satu lagi pergi nggak ada. Ya kayak benar ini masih apa seperti ada yang memanggil saya untuk datang ke atas. Aneh-aneh masnya ini. Kalau nggak ada apa-apa kok tetap aja ngotot. Nggak ada ya nggak ada mas gitu. Kalau malah tetap begini terus, silakan pergi dari sini. Bukan saya mengusir, maaf. Ya pasti saya pergi Bu, masa saya mau nginep Bu. Maaf gitu. Iya nggak apa-apa. Maaf. Tapi seharusnya ya Bu, kalau memang nggak ada apa-apa, Ibu tidak ritual apa-apa di rumah ini, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi di rumah ini, ya seharusnya Bu mempersilahkan saya untuk melihat ke atas. Karena saya merasakan, maaf ya Bu, Iya, iya. aura negatif sangat kuat sekali menarik saya ke atas. Itu untuk masnya ya. Hmm. Kalau untuk ibu sama bapak sama Reninya ya nggak, biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Kalau Reni bilang ke mas begitu ya nunggu Reninya aja gimana. Kalau emang ada apa-apa kan mestinya bilang dulu ke ibu, ngapain ke masnya dulu. Mungkin Reninya takut tuh, ketakutan. Saya juga nggak jahat sama Reni, nggak apa. Bener, kalau Ibu memang nggak jahat sama Reni juga sudah bilang sendiri bahwanya Ibu beserta Pak Seno juga anak Ibu itu baik, memperlakukan Reni secara baik. Cuma ada seperti apa ya, seperti hawa yang tidak enak gitu loh di rumah Ini sini. mas siapa tadi ya namanya mas? Saya Kang Fajar. Oh ya, gini Kang Fajar ya. Iya. Nunggu bapaknya aja yang lebih jelas bagaimana. Kalau masnya tetap ngotot-ngotot terus ya saya nggak mempersilahkan gitu. Ya masa Maaf, cuma maaf mas ya, Nah, gini. mempersilahkan karena sesuatu itu apa ya? Kalau nggak boleh sama yang punya, Oke, ya benar. nggak boleh. Iya, iya. Cuma kan pertanyaannya aneh aja, kalau memang nggak ada sesuatu kenapa kok tidak boleh seperti itu. Kalau masnya tetap ngotot gitu ya, tetap Tetap boleh ya? nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Maaf, nggak nggak boleh boleh. sahabat ya. Emang Mungkin kita cari celahnya dulu ya. menurut saya nggak ada kejanggalan, nggak ada aneh-aneh kok macam bisa bilang begitu, gitu. Kalau mau ke atas kok berani gitu loh. Ya kalau ibu ngizini sekarang ke atas, saya mau ke atas. Soalnya memang ada apa ya, kekuatan negatif yang menarik rasa saya Bu. Emangnya Perasa ibunya saya. Mas itu segede apa sih? Kok sudah dibilang jangan ke atas, nggak ada apa-apa, kok tetap ngotot? Oh, berarti pertanyaannya juga bisa dibalik begini. Berarti orang yang ke atas harus orang yang punya ilmu. Yuk nggak begitu. Berarti juga. gitu. Nggak begitu. Guys, juga. ini semakin Bukan, penasaran bukan, ya Bu. bukan, nggak begitu. Termasuk netizen semakin Nggak penasaran. begitu ini. juga mas. Kalau saya sendiri jujur, saya ini fakir ilmu Bu. Saya miskin banget ini, tidak punya ilmu apa-apa. Cuma saya ingin bermanfaat saja bagi orang lain. Iya. Tapi kalau saya bilang nggak ada apa-apa ya nggak ada mas. Tapi Ibu tadi bilang, sampai ini ilmunya sebesar apa sih kok sampai berani mau ke atas? Berarti kan di atas itu ada sesuatu yang dahsyat maksudnya itu. ilmunya masih Nah. seberapa kok berani mengalahkan apa ya mas ya? Ya, Orang maka- tua yang bilang jangan gitu loh. Oh, ya Maksudnya itu. gitu. Berarti memang maaf ya Bu ya, memang ada sesuatu di atas gitu. Nah, Kang Mas ini nggak ada apa-apa mas. Tetangga kanan kiri tuh aman-aman aja, nggak pernah didengar apa tak apa gitu, nggak pernah. Ya. Kok masnya bisa bilang begitu itu loh? Kok aneh gitu loh? Ya udah, kalau Ibu
tetap tidak mengizinkan saya ke atas, ya sudah apa-apa karena ini memang rumahnya ibu dan ibu Iya, punya iya, berhak gitu ya. Berhak. Saya Kang Fajar, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan hilaf ya Bu ya. Gak apa-apa Mas, tapi kalau memang Hah? nggak boleh ya jangan ditentang, jangan diterjang gitu loh Mas. Ya tapi kok aneh saja. Ya, Lagi-lagi kembali lagi ya sahabat ya. Iya, Aneh ya sahabat. sahabat. Seharusnya kalau tidak ada apa-apa sahabat di atas, tidak ada ritual apa, tidak ada kamar khusus atau apa untuk ritual, seharusnya boleh saya datang ke atas. Kan begitu ya sahabat ya. Kalau mau gitu sudah bilang ibu tunggu bapaknya aja. Tunggu bapaknya. Bagaimana? Oh gitu ya. Ya, Ya kalau pasti ada- juga nggak boleh sama bapaknya seperti itu. Emang kan sesuatu yang nggak boleh memang nggak boleh gitu loh. Jadi oke nggih mboten napa-napa lek mboten Nggih. asal. Tapi insyaallah kula mriki malih yang sami. Oh, Saya monggo. kesini lagi boleh ya. Kalau Bu, ya? mau kesini baik-baik silakan. Iya. Gitu. Barangkali bapaknya Ada ya. Ya udah. Baik sahabat, karena sebenarnya saya sangat merasakan sekali sahabat getaran-getaran, ada hal-hal gaib yang di atas ini memanggil saya, rasa saya itu datang ke atas, tapi karena sama ibu ini oleh pemilik rumah ini tidak boleh, jadi ya namanya tamu harus menghormati sang pemilik rumah sahabat. Tapi doakan ya sahabat ya, besok ketemu sama bapaknya dan sama bapaknya diizinkan seperti itu. Tapi saya tetap ada apa ya, ada sesuatu di rumah sini yang harus kita kuat gitu loh. Ada sesuatu di rumah ini yang membuat Mbak Reni itu tersiksa batin, bisa dikatakan seperti itu. Jadi doakan semua ya sahabat, karena doa-doa daripada sahabat-sahabat semuanya adalah spirit bagi kami, adalah energi bagi kami. Berkat doa-doa sahabat-sahabat semua, apa yang sulit-sulit insya Allah akan menjadi mudah. Dan berkat doa-doa sahabat semua, saya sampai detik ini masih bisa menjalani aktivitas seperti ini. Baik sahabat, saya Al-Fakir Kang Fajar, banyak salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Sebagai manusia biasa tidak luput salah dan dosa. Saya akhiri sampai di sini. Pantengin terus channel Gus Idris Family, Gio dan lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.